Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ketemu lagi dengan Finatronik Malang. Kali ini saya akan sharing mengenai jenis-jenis COS, Change Over Switch atau ATS, Automatic Transfer Switch, satu fase. Jadi di era modern dan serba digital ini, listrik betul-betul seolah menjadi kebutuhan primer kita ya teman-teman ya. Jadi listrik betul-betul tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, mulai dari keperluan untuk rumah tangga, kemudian keperluan untuk industri, perkantoran, dan lain-lain. Sehingga kita selalu berusaha bagaimana listrik selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan kita. Salah satunya adalah kita berpikir bagaimana kita menggunakan energi alternatif ya, misalnya dengan genset atau mungkin dengan inverter ya, atau mungkin PLTS dan seterusnya. Sehingga ketika ada pemadaman atau gangguan di jalur listrik utama, kita masih mempunyai cadangan atau backup listrik untuk kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita memerlukan changeover switch atau ATS untuk menyalurkan listrik alternatif maupun listrik utama ke beban pemakaian kita. Jadi kali ini akan saya ulas satu-satu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan MCB 22 buah. Seperti ini penampaknya teman-teman ya. Jadi MCB 22 buah. Dan nanti ada jalur PLN atau sumber utama, ada juga jalur backup. Kemudian ada jalur ke beban. Nah nanti ini dinyalakan secara gantian. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan COS model seperti ini betul-betul full manual ya. Kita buka tutup secara manual dengan tangan. Kemudian yang kedua adalah ohm saklar atau cam starter. Nah ini yang umum dipakai ya, umum dipakai. Ini juga digerakkan secara manual ya. Nanti di sini ada jalur PLN, jalur backup atau genset, kemudian jalur beban. Nah biasanya posisinya kan ke atas misalnya PLN, ke bawah tengah 0 atau netral, yang ke bawah adalah backup atau genset misalnya. Ini yang kedua yang sering dipakai ya, ohm saklar seperti ini modelnya. Yang ketiga adalah kita bisa menggunakan kontaktor dua buah. Kontaktor dua buah, nanti satu dari sumber listrik utama atau PLN, kemudian dari listrik backup, genset maupun inverter, ya kan. Kemudian nanti sistemnya ini interlock. Jadi ketika PLN masuk, ini energize misalnya. Kemudian ketika genset masuk, ini energize. Dan kemudian di outputnya ada nanti jalur ke beban. Seperti itu. Ya, ini bisa semi auto ya. Jadi digerakkan bisa oleh tegangan genset atau mungkin dikontrol oleh modul-modul yang lain supaya ini bisa otomatis. Oke, berikutnya adalah menggunakan relay Omron. Jadi untuk ATS ini kita bisa juga menggunakan relay Omron ini ya. Jadi ada kontak utama 2NO 2NC, kemudian ada coilnya ya. Jadi nanti relay ini perpindahannya dikontrol secara elektrik. Jadi nanti dikasih tegangan 220 volt AC di coilnya. Jadi aplikasi relay ini biasanya untuk daya-daya kecil ya, atau listrik yang kapasitasnya kecil, seperti itu. Nanti ada jalur PLN, jalur genset, dan jalur pemakaian. Kemudian selanjutnya adalah kontaktor satu buah. Jadi kita bisa menggunakan kontaktor satu buah ini. Jadi nanti ada jalur listrik utama atau PLN, kemudian inverter atau genset, dan pemakaian. Nah ini dikontrol secara elektrik dengan cara dikasih tegangan di coilnya. Nah ini nanti model satu kontaktor ini itu digunakan untuk ATS yang daya menengah ke atas. Ini bisa nih ya. Mungkin mulai 2200 VA ke atas lah yang ini. Kemudian juga kita bisa menggunakan yang model motorized COS. Jadi motorized changeover switch. Jadi nanti kita aplikasikan mungkin nanti dari PLN sini, kemudian genset, kemudian pemakaian. Jadi nanti kita tinggal nyelek ke arah main
ke arah main artinya nanti PLN ini disambung, atau yang reverse nanti jalur backup atau genset yang disambung ke beban. Nah ini teman-teman, jadi nanti ini istilahnya apa ya? Jadi saya sekarang hanya memberikan gambaran secara umum ya, nanti untuk detailnya mulai wiringnya seperti apa, kelebihan kekurangannya seperti apa, kemudian biayanya berapa, estimasinya, dan sebagainya nanti akan saya kupas satu-satu ya di video berikutnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Makanya ikutin terus Vinatronic Channel supaya Anda tidak ketinggalan informasi teknis yang kita sharing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada tambahan, komen, dan lain-lain silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti kita akan diskusi di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.